Selamat datang di Pemecah Sunyi, tempat di mana mitos kuno, legenda, dan kisah abadi kembali dihidupkan lewat suara dan imajinasi. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita, kita menyelami dunia para dewa, pahlawan, dan monster yang melegenda. Mari bersama-sama kita hancurkan kesunyian dan membuka pintu menuju kisah-kisah yang tak lekang oleh waktu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan setiap kisah epik yang akan kami hadirkan. Inilah Pemecah Sunyi. Dengarkanlah kisah tentang Odin. Odin, sang Allfather, yang jiwanya adalah badai, pikirannya adalah teka-teki, dan takdirnya adalah kebijaksanaan tanpa akhir. Lama sebelum waktu seperti yang kita kenal, di kekosongan besar bernama Ginnungagap, tempat api dari Muspelheim bertemu dengan es dari Niflheim, lahirlah raksasa pertama, Ymir. Dari tubuhnya yang besar, alam semesta terbentuk. Dan dari es yang dijilati oleh sapi kosmik, Audumbla, lahirlah leluhur para dewa. Odin adalah putra dari Dewa Bor dan raksasa Besla. Bersama dua saudaranya, Vili dan Ve, Odin memimpin pemberontakan kosmik. Mereka membunuh Ymir, dan dari jasadnya yang perkasa, mereka menciptakan 9 dunia. Dari darah Ymir tercipta lautan, dari dagingnya tercipta daratan, dari tulang belulangnya tercipta gunung-gunung, dan dari tengkoraknya mereka menopang langit. Setelah menciptakan dunia dan membangun benteng agung Asgard, Odin dan saudara-saudaranya menemukan 2 batang kayu di tepi pantai. Odin menganugerahkan pada mereka roh dan hidup. Vili memberi mereka kecerdasan dan perasaan, dan Ve memberi mereka bentuk, pendengaran, dan penglihatan. Merekalah Ask dan Embla, manusia pertama, leluhur semua yang hidup di Midgard. Sejak saat itu, Odin, sang pencipta, mengambil taktanya sebagai kepala para Esir, dewa-dewa utama. Di aula emasnya yang megah, Valhalla, Odin duduk di singgasana Hlidskjalf, kursi yang memberinya kemampuan untuk melihat ke setiap alam dan setiap sudut dunia. Di sisinya, berdiri tegak Gungnir, tombak sakral yang tidak pernah meleset dari sasarannya, dan yang dengan lemparannya ia memulai setiap perang. Ia menunggangi kuda abu-abu berkaki 8, Sleipnir, yang berlari melintasi langit, daratan, dan lautan. Ia didampingi oleh sepasang serigala yang setia, Geri dan Freki, Loba dan Rakus, dan yang paling penting, 2 burung gagak yang tak pernah lelah, Hugin, Pikiran, dan Munin, Memori. Setiap pagi, mereka terbang mengelilingi 9 dunia dan kembali di malam hari untuk berbisik di telinga Odin segala kabar yang mereka dengar. Harga sebuah kebijaksanaan. Odin adalah dewa perang, tetapi lebih dari itu, ia adalah dewa kebijaksanaan, puisi, dan sihir. Kekuatan terbesarnya bukanlah pada tombaknya, melainkan pada pengetahuannya yang tak terbatas. Obsesinya terhadap pengetahuan ini mendorongnya pada tindakan-tindakan pengorbanan yang paling ekstrim. Sebab bagi Odin, pengetahuan sejati harus dibayar dengan harga yang setimpal, bahkan dengan penderitaan. Pengorbanan mata di sumur Mimir. Di bawah akar pohon dunia, Yggdrasil, tersembunyi sumur Mimir, mata air yang menyimpan kebijaksanaan kosmik. Penjaga sumur itu adalah Mimir, makhluk purba yang sangat bijaksana. Odin datang ke sumur itu, meminta seteguk air, sebab ia ingin tahu tentang masa depan, terutama tentang Ragnarok, akhir dunia. Mimir tersenyum dan berkata,
Harga untuk kebijaksanaan ini adalah salah satu matamu, All-Father. Tanpa ragu, Odin melepaskan salah satu matanya, sumber penglihatan fisiknya, dan melemparkannya ke dalam sumur sebagai jaminan abadi. Ia meminum air itu, dan meskipun kini hanya bermata satu, ia memperoleh penglihatan batin yang jauh lebih besar. Sebuah wawasan yang meliputi waktu dan ruang. Sejak saat itu, mata yang hilang itu menjadi simbol pencarian Odin yang tak terpuaskan. Penderitaan. Mendapatkan rune. Odin tahu bahwa ada pengetahuan yang lebih dalam. Pengetahuan yang mampu membentuk takdir. Rune. Aksara suci yang memiliki kekuatan magis dan rahasia alam semesta. Untuk mendapatkan misteri ini, Odin harus melakukan pengorbanan yang paling agung, pengorbanan dirinya sendiri. Ia menggantung dirinya di pohon Yggdrasil. Tombak Gungnir menusuk tubuhnya sebagai persembahan untuk dirinya sendiri. Selama 9 hari dan 9 Bapak para pahlawan dan penyair sebagai All-Father. Odin bukan hanya penguasa para dewa Esir, tetapi juga pembentuk peradaban. Ia adalah dewa para penyair, karena ia mencuri myth of poetry dari para raksasa, minuman ajaib yang menganugerahkan hadiah puisi dan elokusi kepada peminumnya. Ia berbagi myth ini dengan para dewa dan manusia yang ia anggap layak, memastikan bahwa kisah-kisah kebesaran akan selalu diceritakan. Sebagai dewa perang, peran Odin sangatlah unik. Ia bukanlah dewa yang peduli pada keadilan pertempuran seperti Tyr, melainkan pada ekstasi pertempuran, Other. Ia memilih siapa yang akan menang dan siapa yang akan gugur. Odin adalah Volfather, bapak dari yang terbunuh. Melalui para Valkyrie, wanita prajurit suci, ia mengumpulkan separuh dari prajurit paling berani yang gugur dalam pertempuran dan membawa mereka ke Valhalla. Di sana, para Einherjar ini bersantap, berlatih, dan mempersiapkan diri mereka untuk satu tujuan mulia: berjuang bersama Odin di pertempuran terakhir, Ragnarok. Namun, di tengah semua kebijaksanaan dan kekuatan ini, ada sisi gelap Odin. Ia sering digambarkan sebagai pengembara tua bermata satu, memakai topi lebar dan jubah lusuh. Dalam samaran ini, ia berjalan di Midgard, menguji manusia, memberikan hadiah tak terduga kepada yang layak, dan terkadang, dengan kejamnya, mengkhianati pahlawan favoritnya untuk memastikan bahwa yang terkuat dari yang terkuat akan gugur di medan perang, memperkaya barisan Einherjarnya di Valhalla. Ragnarok, takdir yang tidak dapat dihindari. Meskipun memiliki semua kebijaksanaan, Odin tidak dapat mengubah takdirnya. Ia tahu masa depan. Ia tahu tentang datangnya Ragnarok, senja para dewa. Dan ia menghabiskan keabadiannya untuk bersiap menghadapi kiamat yang tidak dapat ia hindari. Ragnarok akan dimulai dengan Fimbulvetter, musim dingin panjang tanpa akhir. Kemudian, para musuh kuno akan bangkit. Serigala raksasa Fenrir, ular dunia Jormungandr, dan tentara orang mati yang dipimpin oleh Loki. Dalam pertempuran terakhir yang agung, Odin akan memimpin para Esir dan Einherjarnya dari Valhalla ke medan perang Vigridr. Di hadapan musuh-musuhnya, dengan tombak Gungnir di tangannya dan jubah kebal di tubuhnya, Odin akan menghadapi musuh takdirnya, Fenrir, serigala raksasa. Odin, sang All-Father, raja para dewa, yang telah mengorbankan segalanya demi pengetahuan, akan bertarung dengan gagah berani,
tetapi ramalan itu tidak pernah salah. Fenrir akan melahap Odin sepenuhnya, mengakhiri era Sang Allfather dalam cara yang brutal. Kekalahan ini, bagaimanapun, bukanlah kekalahan total. Kematian Odin akan segera dibalas oleh putranya, Vidar, dewa pembalasan yang kuat dan pendiam. Vidar akan merobek mulut Fenrir dan membunuhnya, membalaskan darah ayahnya. Setelah kehancuran total 9 dunia dan kematian sebagian besar dewa, dunia baru akan muncul dari lautan. Beberapa dewa muda, termasuk putra-putra Odin dan Thor, akan selamat dan menemukan rune, mewarisi kebijaksanaan yang telah dikorbankan Odin. Mereka akan mengisi kembali alam semesta. Demikianlah kisah tentang Odin, dewa yang melampaui gelar raja atau dewa perang. Ia adalah semangat yang tak pernah puas dalam mencari misteri alam semesta. Demikianlah kisah tentang Odin, Sang Allfather. Dari debu Ymir, ia menciptakan dunia, dan dari pengorbanan dirinya di Yggdrasil, ia merampas rahasia rune. Ia adalah dewa yang tidak pernah mencari kenyamanan, tetapi selalu mencari wawasan. Ia dengan rela mencabut matanya demi kebijaksanaan kosmik dan menggantung dirinya sendiri di pohon dunia demi ilmu sihir yang tak tertandingi. Odin bukanlah dewa yang adil atau mudah diprediksi. Ia adalah guru dan penguji bagi para pahlawan, memenangkan dan mengkhianati mereka untuk tujuan agungnya, mempersiapkan pasukan Einherjar di Valhalla demi pertempuran terakhir yang tak terhindarkan. Seluruh hidupnya adalah sebuah persiapan monumental. Meskipun ramalan mengatakan ia akan ditelan oleh Fenrir saat Ragnarok, kematian Odin bukanlah akhir yang sia-sia, melainkan pengorbanan terakhir untuk menjaga siklus kosmik. Kesimpulan, Odin mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan sejati menuntut pengorbanan tertinggi. Ia adalah representasi abadi dari semangat manusia atau ilahi yang tak pernah berhenti berjuang, mencari pengetahuan, dan bersiap menghadapi takdir, betapapun kelamnya ia. Kekuatannya terletak pada pikiran dan ingatannya, Hugin dan Munin, sebuah warisan abadi bagi semua yang berani menatap masa depan dengan mata terbuka. Hail Allfather!